Kita nggak nyangka DBL bakal booming, ternyata Mhm. booming. Final pertamanya Stadion Gor Kertajaya di Surabaya itu kapasitasnya kira-kira 3.000, itu ada 5.000 penonton jadi harus isi ulang. "Ini buat apa Mas?" Gitu. "Oh ini buat final basket SMA besok," gitu. Mhm. "Tiketnya bayar?" Saya bilang, "Bayar." "Berapa?" 5.000-an. Ada yang mau nonton. Ada yang mau. Prestasi adalah cost, Mhm. partisipasi adalah income. Kalau kita terus mengembangkan partisipasi, maka ke depannya partisipasi akan membiayai prestasi. Jadi agama kita adalah partisipasi. Halo, kembali lagi di Liputan 6 Sport dan kali ini kita akan membahas sebuah kompetisi basket antar SMA yang biasa disebut dengan DBL. Nah, DBL ini sekarang euforianya udah melebihi liga profesional basket di Indonesia. Nggak usah lama-lama, saat ini saya juga sudah bersama penciptanya ya, atau apa nih, founder DBL ya, Ya, Mas Azrul Ananda di samping saya. First of all, terima kasih untuk hadir di sini di Indonesia, Mas. ya. Udah lama udah lama nih nggak di Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, kita bahas tentang DBL. DBL sekarang udah 20 tahun ya, Mas? Tidak terasa ya. Nggak kerasa ya, Ya, 2004 mulai ya, Mas? 2004 kita mulai di Surabaya waktu itu. Di Surabaya. 2004 itu saya baru masuk kuliah dan saya sangat kecewa karena saya nggak sempet ikut DBL. Karena dulu waktu SMA, ya kompetisi antar SMA itu hanya dari sekolah, sekolah ke sekolah. DBL tuh belum ada. Jadi sebenarnya DBL tuh sejarahnya seperti apa sih, Mas? Dulu sebenarnya kita ngawalinya itu karena saya dulu kan di media juga, di koran, terus waktu itu kita punya program khusus anak muda, kemudian kita bikin program bukan hanya olahraga sebenarnya, Mhm. tapi waktu itu kita harus punya olahraga. Mhm. Bikinnya apa? Kandidatnya waktu itu ada voli, bulu tangkis, sepak bola, basket. Mmm. Pada akhirnya kita pilih basket, satu karena, kita anggap ini, anak muda banget, cowok dan cewek equal, Mhm. cowok dan cewek syaratnya dua-duanya harus equal, kalau sepak bola kan terlalu cowok. Kemudian semua sekolah punya lapangan basket, Mhm. jadi relatif lebih mudah untuk membuat, programnya. Mhm. Dan basket ini punya potensi yang menurut saya sih waktu itu, punya potensi yang gede banget tapi belum belum ada yang bisa bikin seharusnya gitu. Kebetulan kan saya dulu, bersyukur jadi dapat pertukaran pelajar beasiswa ke Amerika waktu Oh, SMA. oke. Jadi waktu di sana, saya itu jadi fotografer koran sekolah. Mhm. Di koran sekolah saya itu ada 3 fotografer termasuk saya, Mhm. yang 2 pemain basket. Jadi kalau tim basket sekolah saya tanding, Mhm. mau nggak mau saya harus jadi fotografernya gitu. Jadi saya harus kemana mana ikut tim basket saya Ikutan. tanding. Secara tidak langsung belajar bagaimana basket di sana dikelola, bagaimana Mmm. semua dikelola oleh anak-anak muda, anak-anak sekolah itu gitu. Mhm. Jadi waktu pulang kenapa nggak dibuat kayak gini gitu, yang dengan Mmm. konsep yang proper, pertandingan yang proper, dan konsep yang paling kita utamakan waktu itu student athlete. Jadi dia harus bukan cuman main basket, tapi juga sekolahnya juga tetap nomor satu. Mmm. Karena waktu itu sebenarnya kan turnamen basket banyak, Mhm. Mhm. zaman kamu kan juga banyak pasti. Iya. Tapi masalahnya dulu kan ya itu tadi tidak proper. Heeh. Jadi misalnya yang saya tahu itu ada anak umur 19 tahun Mhm. masih main di SMA, dia Mhm. nggak naik Mhm. kelas 3 kali, Mhm. masih masih main gitu. Masih main. Makanya sekolahnya juara terus, Oh, bahkan dia sudah ikut profesional sebenarnya. mhm. Nah ini kan berarti kan tidak properly regulated gitu. Betul, betul. Jadi ini harus ada kompetisi basket yang properly regulated, yang proper lah bahasa kita itu. Mhm. Ya akhirnya kita bikin DBL Mhm. dan ternyata tahun pertama langsung booming, Mhm. walaupun awal-awalnya pasti ada tarik ulurnya karena kan Iya, aturan kita betul. langsung ketat gitu, maksudnya tidak naik kelas, tidak boleh ikut, Mhm. eee, pemain harus store rapor, segala macam harus dicek semua, pelatih, pendamping tim harus pakai jas dan dasi, pemain bajunya harus rapi, harus dimasukkan dengan tata tertib yang waktu itu nggak ada gitu di basket. Oh. Ya, kita lakukan dan ternyata tahun pertama itu langsung booming. Mhm. Kita nggak nyangka DBL bakal booming, ternyata Mhm. booming. Final pertamanya Stadion Gor Kertajaya di Surabaya itu kapasitasnya kira-kira 3.000, itu ada 5.000 penonton jadi harus isi ulang. Oh, gimana tuh Final Mas putri. konsepsi sih ulang? Jadi habis final putri dikosongin, Ah hah, habis itu supporter pertandingan keduanya gantian. masuk. Dan saya ingat betul itu malam sebelumnya waktu saya ikut masangin, spanduk-spanduk Ah segala hah. macam, belum ada digital print Oh, waktu itu ya. turun tangan ya, Mas? Ya memang cuman berapa orang dulu, cuman 17 orang atau apa Oh yang bikin. ya? Kemudian, ada senior basket di Surabaya lah nanya Ah ke hah. saya, "Ini buat apa Mas?" Gitu. "Oh ini buat final basket SMA besok," gitu. Mhm. "Tiketnya bayar?" Saya bilang, "Bayar." Gitu. "Berapa?" 5.000-an. "Ada yang mau nonton." Ada yang mau.
Ton, jahat banget. Ya tapi karena realita waktu itu Iya iya seperti iya, itu iya gitu, iya iya. karena pertandingan itu gratis dan Ah. mengandalkan sponsor, terus, "Enggak, ini kita bayar 5.000." Ternyata besoknya isi ulang itu. Sejak saat itu kayak bola salju kan, terus Full mengalir, itu? Full? full sampai isi ulang. Jadi di dalam sudah full, di luar sudah antre gitu. Iya iya Jadi iya, kita bener. waktu itu, minta maaf, Heeh. kalau sudah mendukung pertandingan pertama tolong keluar dulu ya, Oh gitu? supaya yang di luar bisa masuk. Gantian sistemnya, Dan sistem seru. seperti itu sampai hari ini masih terjadi di DBL. Oh ya? Wow, itu berarti euforianya Ya kita selalu bilang, "Apa sih resep sukses DBL?" Kita bilang kita nggak tahu. Kita yang tahu adalah niatan kita adalah bikin mhm, kompetisi yang benar-benar proper, yang apa ya, bisa mengajarkan anak-anak ini, konsep profesionalisme dan lain-lain. Pokoknya mereka merasakan manfaat ikut DBL gitu. yang student athlete tadi ya? Salah satunya itu, tapi Oke, termasuk yang lain-lain lah, kayak misalnya mhm, bagaimana mereka diperlakukan di lapangan, oke, bagaimana atmosfer pertandingan, itu kan kita kelola semua. mhm, Dan ternyata kalau itu ternyata disukai, ya syukur alhamdulillah gitu kan. Berarti kan apa yang kita lakukan ini diterima. Bukan hanya diterima, disukai gitu. disukai, iya Karena betul, kalau enggak mungkin berkembang. iya betul betul. Tapi sebenarnya 2004 sampai 2007 itu masih hanya di Surabaya sebenarnya. Oh belum Levelnya Jakarta? masih Jawa Timur, belum. Oh, Kita baru 2008 kita ekspansi nasional gitu. Jadi oh, waktu itu masih 10 provinsi dulu. oke, Kemudian tahun 2009 15 provinsi, naik. kemudian berkembang, dan mohon maaf memang Jakarta terakhir. Justru Jakarta terakhir ya Mas? Jakarta terakhir. Kenapa Mas? Mmm, jadi dulu, ini mohon maaf sebelumnya memang ada di daerah-daerah ini sebenarnya ada irinya sebenarnya sama Jakarta itu. Oh, Semua dibikin selalu tentu, Jakarta, betul nggak pernah bikin untuk daerah-daerah. betul, Saya lupa antara itu di Sulawesi atau di Papua, mhm, waktu kita ngerjain itu, eee, peserta sana tuh heran gitu, "Loh ini kok yang ngerjain bukan orang Jakarta?" Gitu, karena kan logatnya kan Surabaya mhm segala macam. mhm, "Kenapa? Biasanya orang Jakarta kan gini-gini." "Oh enggak, kita bukan." trademark-nya ya? "Ya kita ini dari Surabaya." "Ya, lah kalau gitu kita sama-sama dari daerah harus saling mendukung," gitu. Oh, oke, Ada begitunya juga, wah, waktu itu local Indonesia pride ya, begini gitu ya. Oh, local pride, ya kita syukur alhamdulillah lah kita teruskan dan ah kita baru Jakarta 2010 kita baru invitational sebenarnya. 2012 maaf, 2012, 2012 baru invitational, mhm, mohon maaf ini, baru mengembangkan Jakarta serius ya mungkin 2015 mungkin, uh, baru kita mulai. Tapi itu pun masih masih belum belum proper besar ya. belum banyak yang Ya ikut, ya sudah mulai peserta ikut, tapi mhm Jakarta ini kan masalahnya begini ya, ini nomor satu di Indonesia, terbesar di Indonesia, mhm malah, bercandaannya dulu kan kota terbesar di Indonesia yang 4 pertama itu Jakarta semua gitu, mhm Jakarta mhm, gitu. Tapi gedung basketnya kecil-kecil. Ini realita ya, gedung basketnya kecil-kecil, tidak proper mhm, dan, dijangkau itu susah dari betul, peserta-peserta yang lain. saya merasakan itu dulu. Sehingga ya, pemain basket. Jadi kita yang menyelenggarakan tuh merasakan kesulitannya bikin di Jakarta emang. Betul, Baru setelah ada perkembangan dan lain baru lebih mudah bikin di Jakarta. Karena memang kesulitan DBL itu adalah kita kalau bikin di kota-kota lain itu mhm, kita harus ngecek, gedungnya bisa minimal 2.000 3.000 orang nggak kan? 2.000, 3.000 Ya, orang, ya maunya sih 3.000 cuman kadang-kadang oke lah 2.000 kan. Nah kalau dia nggak bisa kan sulit juga ini berkembang. betul, Nah di Jakarta kan realitanya seperti itu dulu. mhm, Kita ngomong 10 tahun yang lalu ini masih iya, seperti itu loh. mhm, Hall A Senayan masih tahu sendiri seperti apa. mhm, Kemudian, Bulungan, Bulungan, jadi belum belum banyak gitu. Belum banyak tapi kecil-kecil. iya betul, Jadi sangat sulit untuk bikin kompetisi di Jakarta yang proper. oke, Karena gedungnya dan pesertanya juga kesulitan untuk menjangkau. Tapi ya sekarang, ya kita terima kasih ini berarti kan, teman-teman sekolah-sekolah di Jakarta juga menerima DBL dengan baik. Pertumbuhan terbesar kita sejak pandemi ya Jakarta. mmm, Jadi kita kan sempat tertahan pandemi ya. mhm mhm Karena itu kita belum bisa ke semua provinsi di Indonesia. Kan mhm niatan kita kan sebenarnya semua. Tapi mhm. sekarang masih di 30 kota kan. 30 kota tuh termasuk apa aja tuh Mas? Itu Bisa sebenarnya dari Aceh sampai detailnya? Papua. Oh, Aceh sampai Papua? Nah, cuman, ada bolong-bolongnya kayak misalnya di Sumatera itu kita yang belum Bengkulu gitu. Oh oh Iya oke ya, oke, ada masih belum kita isi gitu. Tapi mhm, ini tinggal nunggu waktu sebenarnya. kapan? Ya, ya karena pandemi kemarin kita nggak bisa Iya, gitu. Nah, ini heeh, kita lagi ini kan baru tahun kedua setelah pandemi, mhm, kita baru akan mengembangkan lagi. Ya oh, moga-moga nanti, tahun-tahun ke depan kita bisa segera mengisi mhm, itu. Seandainya mungkin nggak pandemi kemarin mungkin sudah semua pasti, provinsi ya. heeh. Tapi memang pertumbuhan terbesar sekarang, Jakarta. Tapi untuk misalnya ada SMA yang nggak terkenal-terkenal banget lah, Ya, mungkin SMA negeri atau SMK mungkin ya, ya. pengen ikut
masuk ke DBL tuh gimana sih caranya, sistemnya tuh gimana? Sebenarnya semua sekolah bisa ikut DBL. Mmm. Kita ini sebenarnya terbuka untuk semua gitu. Mhm. Cuman, kapasitas pertandingannya ya, Mhm. itu yang, sekali lagi kesulitannya apalagi kalau di kota-kota yang, gedungnya hanya satu. Mhm. Kan kita sudah bikin pertandingan harus 8 pertandingan sehari Iya misalnya dari betul. pagi sampai malam, itu kan nggak mungkin kan Nggak ganggu mungkin. sekolah segala Mhm. macam. Nah ini yang harus kita pikirkan lagi bagaimana supaya bisa menampung lebih banyak lagi sekolah. Tapi sebenarnya semua sekolah bisa ikut, yang penting dia ngikuti syarat-syarat DBL kan itu tadi, misalnya Student athlete itu. memastikan, siswanya itu benar-benar, Nilai. nilai kan Berapa? Nilai berapa? kalau dulu kan ada yang nggak naik kelas nggak boleh ikut, sekarang Oke. sudah kalau ada pelajaran tertentu itu nilainya nggak boleh di bawah 6. Sebenarnya nggak. Pelajaran tertentu. Iya, yang utama-utama itu nggak boleh matematika atau itu nggak boleh di Oke. bawah 6 ya. Nah Oke. itu yang kita tekankan sekarang. Karena kan dulu ya, pengalaman kita bikin, ini Heeh. sedih juga sih, ini Indonesia banget nih. Aduh, Iya. sedih banget nih, belum denger udah sedih. Dulu, tim kita itu selalu yang paling sulit adalah mengawasi kecurangan. Oh, Saya kira ini ya. dalam segala hal di Indonesia ini Mhm. butuh mandor dalam segala hal gitu ya. Mhm. Jadi kita pernah, ini kita ngomong udah lebih dari 12 tahun yang lalu jadi sudah Iya. nggak takut sih saya. Sebuah, kota di luar pulau ini bukan di Jawa, Iya, oke. yang memiliki sekolah itu wali kotanya. Oke. Mhm. Dia menyusupkan 2 pemain universitas untuk ikut, untuk Universitas di untuk nyelip ya. Jadi yang didaftarkan bukan dia tapi yang dimasukkan dia kayak gitu. Ini terjadi gitu. Ini yang punya sekolah wali kotanya. Kacau. Nah, jadi kita harus, dan itu kita sanksi kan, Iya. kita, disqualified lalu Mhm. kita skorsing, saya lupa apakah 3 tahun atau 1 tahun waktu itu. Oh, ada Ada skorsing? begitunya, ada Oke. begitunya. Tawuran aja juga ada kayak gitu, kalau tawuran ada setahun, ada 3 tahun. Makanya DBL relatif tertib tuh, Oke. karena kita konsekuen, Sekolah tawuran nggak boleh ikut? nggak boleh ikut. Oke, good. Nah terus pernah lagi misalnya di pulau yang lain lagi nih, Banyak. rapot itu Mhm. diganti nilainya. Diganti nilainya, ada yang diganti tanggal lahirnya, ada yang diganti Kok bisa? supaya bisa ikut DBL. Nah ini kan melawan apa ya, nilai-nilai sportivitas sama nilai-nilai apa ya, kayak ini kan tidak mendidik untuk Mhm. anaknya gitu. Mhm, betul. Jadi ya itu kita hadapi, makanya kita ketat. Yang sekarang lagi paling rame kan kalau dia pindah sekolah nggak boleh ikut DBL, itu yang paling rame. Kemarin saya sempat waktu ada acara Kemenpora ada orang ternyata ini acara Kemenpora tapi kok tanyanya soal anaknya ikut DBL kayak gitu. Eee, Gimana? Anak saya nggak bisa ikut karena, dia pindahan sekolah gitu. Saya bilang, "Bu, mohon maaf sebelumnya, berarti anak Ibu termasuk collateral damage," saya bilang kayak gitu. Karena Wow. aturan kita itu dibuat karena sebelum ini yang terjadi, sekolah-sekolah itu sebelum DBL dimulai, dia heavy recruitment, bajakin pemain, Bisa banget. bajakin pemain. Jadi untuk mengantisipasi itu, Mhm. kita harus menerapkan aturan tidak boleh pindah Pindah sekolah. sekolah. Ya ke depan kalau ini kita bisa rapikan, anak ibu mungkin tidak akan jadi korban karena, kebetulan anak ibu jadi korban kayak gitu. Kan nggak semua pindah sekolah karena dibajak kan, karena mungkin orang tuanya pindah kerja, itu kita memahami kok. Mhm. Kita tahu sistem ini tidak ada sempurna, Mmm. tapi kita akan berusaha nanti akan lebih baik. Jadi, ini masih terus berkembang gitu, maksudnya bagaimana DBL beradaptasi dengan situasi dan lain-lain. Tapi semua yang kita lakukan ini pasti ada presidennya gitu. Iyalah Kenapa pasti. begini kenapa Mhm. begini kenapa begini. Betul betul betul. Wah kalau mikir dulu bagaimana menertibkan peserta, makanya nggak bisa langsung gede se-Indonesia nggak bisa, kita harus memulai dari satu kawasan, 10, 15, kenapa? Karena setiap kali kita datang ke wilayah baru, kita harus mengedukasi lagi regulasi ini gitu. Bahas rapor tadi Mas, itu Ya, kan berarti kan dari panitianya DBL-nya sendiri juga harus, apa ya, kayak ngelihat gitu loh, oh ini udah bener ini bener, itu gimana sistem itu? jadi kalau ada waktu mau musim DBL, Mhm. itu kantor kita atau perwakilan kita di daerah-daerah Mhm mhm. itu memang kayak Diknas itu. Karena karena sekolah-sekolah itu, timnya dan didampingi gurunya itu harus bawa koper isinya rapot asli. Karena yang didaftarkan secara digital itu harus ditunjukkan Langsung ke ke kita pengawas? untuk kita verifikasi, Oh betul. gitu, bawa koper, Iya kan guru-guru rapot sekarang gede-gede kan? iya sih, udah lama nggak sekolah Mas, jadi Iya, nggak rapot tahu sekarang rapot gede-gede jadi segede apa. kalau dulu cuma begini sekarang bawa koper. Oh, wow. Dan itu apa ya, jadi di DBL itu kan tadi bilang DBL 2004 itu hanya belasan orang gitu. Mhm mhm. Kemudian sekarang PT DBL Indonesia itu karyawannya udah sekitar 370 orang.
Itu hanya untuk ngurusin liga SMA. Jadi tahun 2008 tuh kita harus PT-kan ya karena, Iya ya, udah banyak ya. karena ini sudah butuh proper manajemen Yes, untuk mengelola ini gitu. exactly, heeh. Bayangin liga SMA karyawannya 370. Kan bagus, berarti kan menciptakan sesuatu yang unik yang baru Keren kan gitu. keren keren keren. Dan itu ada departemen-departemen yang nggak ada di perusahaan lain itu. Ada departemen basketball operation yang Wow. kerjaannya, berkomunikasi dengan wasit, Ah, iya dengan itu ada pelatih, lagi. ya Aduh. yang biasanya itu kalau teman-teman ngelihatnya itu kru DBL yang di meja wasit. Oh itu? Itu basketball operation namanya. Oke, untuk karyawan Jadi karyawan. jadi nanti ada departemen-departemen yang memang, Mhm bagaimana menjaga ini sesuai standar. Karena dimanapun DBL, apakah itu di Jakarta, di Surabaya, di Manado, di mhm Jayapura, di mhm. Jambi, itu standarnya harus sama. Nah sekarang ini, DBL sudah selesai championship yang Jakarta ya? Ya. Yang daerah? Ya kita ini susahnya lagi di Indonesia, Apalagi? kalendernya itu nggak pernah tetap. Oh iya. Ya karena kan, kita ada Lebaran dan Ramadan yang tiap tahun geser, Iya betul. dan tiap 8 tahun dia pindah semester. Iya betul. Jadi, kita sangat sulit menerapkan sistem yang season-nya tuh segini sampai segini gitu. Mhm mhm. Belum lagi tiap daerah nanti punya kultur yang beda-beda kayak di Bali dengan di Mhm. Jawa mungkin ada tanggal-tanggal yang kita tidak bisa gunakan. Iya betul. Eee, di Manado karena dia hari Minggu, hari gereja, kita harus beda lagi jadwalnya. Jadi, kita tidak semua serentak bareng, tapi, Heeh. ada fasenya gitu. Kayak sekarang Jakarta baru selesai championship, nunggu final, Iya. tapi provinsi lain baru mulai kayak Banten, Oh baru mulai baru mulai. Terus championship-nya? nanti provinsi lain nanti karena ini ada apalagi tahun pemilu kayak gini. Iya, Ini paling sulit ini. paling sulit banyak banget Banyak banget. Jadi agenda. ada bulan yang nggak bisa bikin, ada Betul. apa, nanti itu ujiannya geser, sekolah swasta sama negeri ujian jadwal libur dan ujiannya bisa beda. Betul. Nah ini, kita punya departemen juga yang ngurusin gitu-gituan sih. Oh ada juga? Iya. Namanya apa? Ya sebenarnya termasuk basketball operation juga, dia Oke. mengatur jadwal dan lain-lain. Iya iya. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus adaptif dengan itu. Jadi ya Mhm. tahun lalu Jakarta terakhir kalau nggak salah, tahun ini Jakarta bukan yang terakhir. Jadi kadang-kadang Surabaya yang terakhir, kadang-kadang Jogja yang Oh. terakhir. Jadi tergantung kalendernya seperti apa. Tapi kita yang penting konsisten gitu. Yang penting konsisten, setiap musim itu ada dan tanggalnya relatif dekat dengan yang sebelumnya. Berarti kalau nunggu Kita baru heeh. geser kemarin setelah pandemi itu aja, ya, Oh geser kan pas setelah pandemi. pandemi ya. Berarti kan sekarang Jakarta nih nanti nih 6 Desember ya. Ya, Terus daerah-daerah lain juga nanti mungkin ya? ada ya, ada yang sudah selesai, ada yang Ada belum yang ya. nah nanti kan berarti kan Jakarta ketemu Oh mana, ya, itu kapan tuh Mas? kita nggak ada national championship-nya. Oh nggak ada? Nggak ada, DBL ini karena mungkin saya lulusan Amerika ya, Mhm kita sistemnya seperti di Amerika. Kita maksimal adalah kalau di Amerika state champion, mhm jadi juara provinsi. mhm. Kenapa? Karena negara kita ini gede banget. Kemudian, kalau dia harus bermain ke national championship, ini alasan yang sama dengan di Amerika ya, Mhm. itu tidak mungkin, itu karena terlalu besar, terlalu luas. Oh. Eee, sebenarnya bukan tidak mungkin, tapi, dalam konteks ini adalah sangat-sangat tidak baik untuk anaknya, menurut saya ini ya, Mhm. kalau dia harus, kan dia kalau anak jago basket dia pasti main di antar klub atau apa itu Iya juga. betul. Dia bisa nggak sekolah lama-lama Oh gitu. karena Dan jadwal juga sebenarnya sekolah. secara komersil juga sebenarnya nggak make sense juga gitu. Maksudnya kalau tim Aceh bertanding dengan tim, Bandung misal. Nusa Tenggara Oh ya misalnya, Nusa main di Tenggara. mana? Oh. Kan bisa kita bikinkan turnamen di Jakarta, itu juga nggak fair tetap. Jadi ya kalau ini sistem ini baik, Amerika pasti sudah melakukan. Oh gitu ya? Kenapa Amerika nggak melakukan gitu? Ya bukan berarti ke depan enggak ya, karena Menpora juga sudah menantang kita, bisa nggak nanti ke depan, dibuat sistem seperti itu. Kita kita mikirkan itu terus kok, bukan berarti nggak mungkin. Bahwa saya bilang itu mungkin nggak visible, bukan berarti enggak gitu. Mmm. Jadi never say never, Mhm tapi mhm mhm. untuk sejauh ini kita nggak ingin change what works gitu. Ini sudah berjalan dengan sangat baik dan, di tiap provinsi itu pun masih bisa berkembang kan, kayak Iya misalnya, betul. di Jawa Timur, dulu cuman di Surabaya, kemudian Surabaya dan Malang. Oke. Sekarang sudah ada Surabaya, Malang, Jember, dan Madiun. Kota-kota kecil justru ya? Wilayah, sudah per Wilayah wilayah, heeh. kayak Jawa Tengah dulu hanya Semarang, sekarang sudah ada Semarang dan Solo. Solo. Jawa Barat apalagi yang paling rumit ini kan ada Bandung, ada Bogor, kayak gitu-gitu. Berarti Jadi mhm. jadi, kita pengen sebelum itu national championship kita benar-benar pengen ke semua provinsi dulu dan, di setiap provinsinya makin dalam, makin makin luas. Karena belum semua bisa ikut kan, karena ada
ya sekali lagi Indonesia ini luas. Mhm. Belum provinsi yang kepulauan. Karena ada di mana itu yang Bajawa itu ya, Mbak Jawa, itu NTT. dia harus naik kapal berapa jauh untuk ikut Iya, DBL gitu. iya, iya. Nah itu kan, di Indonesia ini masih belum bisa seperti itu. Jadi kita benar-benar pengen, eee, penetrasinya dalam banget di setiap wilayah sebelum kita memikirkan national championship. Tapi bukan berarti kita tidak ada nasionalnya gitu, kita nasionalnya agak beda. Dari tiap, DBL, dari Mhm, tiap, provinsi itu kita memilih pemain-pemain terbaiknya gitu, dan mhm, pelatih-pelatih terbaiknya, betul. yang first team, second team itu. Mhm. Nah kemudian mereka kita kumpulkan tiap tahun di yang namanya DBL Camp. Itu Oh, sejak tahun 2008 kita sudah bikin. Kita paham. tahu kita nggak mungkin punya national championship waktu itu, tapi kita bisa bikin tanda DBL Camp. kutip all star. Mmm. Kalau di Amerika ini, All American, Oke. yang LeBron James itu kan bagian dari Ya. All American segala macam. Nah, jadi kita kumpulin, Mhm. cowok, cewek basket SMA Gabung ya? terbaik itu, Mmm. kita kasih camp, dulu sempat dengan NBA, NBA Junior itu bukan sih? bukan Oh beda bukan, lagi, beda lagi? 2008 dulu kita sudah duluan itu. Kita sudah duluan, terus kemudian kita sekarang punya program kerjasama dengan Australia yang Mhm. pelatih-pelatih, World Basketball Academy itu tiap tahun akan mengevaluasi pemain-pemain kita ini, dan kemudian, setiap tahun kita pilih 12 putra, 12 putri, 4 pelatih, 2 pelatih cowok, 2 pelatih cewek. Pelatih pun ikut juga Ya ikut ya? ikut, jadi kita tiap tahun datengin berapa, 50-an pelatih dari seluruh Indonesia. Jadi kalau dia ngelatih SMA-nya bagus, kita tarik, kita ikutkan camp, Ah hah. supaya dia dapat ilmu juga, kemudian kita pilih lagi siapa yang terbaik. Nah, tim DBL Indonesia All Star ini yang tiap tahun ke Amerika. Di Amerika Dan training lagi? dan itu berevolusi juga. Kalau dulu itu mereka Heeh, datang ke sekolah, ikut sekolah, ya? kemudian tanding, Mhm, training. mhm, Sekarang, bukan hanya ngunjungi sekolah, bukan hanya jalan-jalan, mhm, bukan hanya training, mereka mhm. sekarang ikut turnamen sekarang. Keren Nah banget. ini baru bisa kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ketika jadwalnya kita geser lagi gitu ya, penyempurnaan kan. Kita geser supaya ngejar summer season di Amerika kan. Kalau summer di Amerika itu kan Mhm, banyak banyak basketball ya? turnamen. Betul. Jadi kita 3 tahun terakhir ini mungkin ya, 3 tahun terakhir ini kita ikutkan tim All Star ini turnamen di sana, turnamen yang punya akses ke NCAA. Wow, tunggu, 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 ini keren Iya, banget ini, iya. entar dulu, entar dulu. Jadi supaya anak-anak ini di-scouting. Keren banget. Jadi kita dari tahun lalu itu ada 5 anak All Star yang dapat tawaran beasiswa dari Di Division One ya, di NCAA. universitas yang di Amerika semua lah? Betul, termasuk salah satu yang terpantau kan si Maxine ini kan ya. Oh Iya, iya, itu iya, kan betul. DBL All Star. Oh, Dia DBL All Star di Amerika ikut turnamen, dan kemudian ya terpantau mungkin terus akhirnya dia kan ya neruskan SMA-nya di Amerika dan iya sekarang, betul, masuk, NCAA kan harusnya. NCAA, iya betul. Jadi niatan kita sekarang, kita ini bukan sekedar panggung anak basket yang proper, tapi Tapi bisa jadi pathway juga ke mereka untuk bukan hanya sekolah tapi juga berkarir basket. persentase lulusan DBL yang sekarang udah main di tim profesional di Indonesia atau mungkin di luar negeri ada berapa persen tuh Mas? Ini kan dari 2004 Betul, udah betul. hitungannya berarti? Sebenarnya niatan kita itu tidak untuk mencetak atlet. Oke. Jadi ya karena dasarnya tadi student atlet, jadi Mhm, 99% pemain DBL tidak akan jadi atlet. Tidak akan jadi atlet basket profesional maksudnya. mhm, mhm. Tapi 1%-nya kan banyak. Karena kita misalnya, 40.000 peserta misalnya, setahun, 40.000, Mhm. 1%-nya kan sudah 400. Betul, betul. Ya, total pemain IBL kan nggak sampai 200, nggak sampai Mhm. 250 mungkin. Iya nggak nyampe 200 Iya, ya. kalau kita tiap tahun menghasilkan 400, Iya, kan iya. tetap nggak ada Tetep lowongan di kan? atasnya. Makanya kita tetap bilang bahwa 99% tidak akan jadi pemain basket profesional, Mhm, tapi 100% harus jadi profesional. Jadi mereka di DBL itu bukan hanya belajar basket, tapi juga belajar bagaimana bersikap profesional, mhm, mhm. rapi, manajemen rapi, segala macam gitu. Mmm, Nah kalau ditanya berapa persen, mungkin kalau di IBL mungkin ya karena sekarang ada pemain asing ya, jadi berkurang kan ya. 60, 50-60% lah ya. iya Sempat hampir 70%. Sempat hampir sempet. 70%. Kalau PON hampir semua. Ya pastilah ini Kalau pemain PON hampir nasional. semua. Iya, iya, iya. Kalau timnas putri yang kemarin meraih medali emas, Iya, SEA Games heeh. itu 8 dari 12. Siapa aja Mas? Aku Aduh satu aku udah gak inget kalau aku jangan ditanya. 8 dari aduh, 12 itu alumnus DBL. alumnus Yang DBL. 2 naturalisasi. Iya, Kimberly, ada Jadi, nggak mungkin eee, Mbak. tapi itu sekali lagi itu bukan niatan kita ke sana. Mmm, Kita percaya nanti, jadi di DBL itu ada apa ya, patronnya ada
Di depan ruangan saya di Surabaya itu ada tulisan di tembok, itu yang dijadikan, pola dasarnya DBL. Partisipasi adalah in eee, prestasi adalah cost, Mhm. partisipasi adalah income. Kalau kita terus mengembangkan partisipasi, maka ke depannya partisipasi akan membiayai prestasi. Jadi agama kita adalah partisipasi. Jadi tugas kita adalah memperbanyak anak main basket, memudahkan anak main basket. Makanya fokus kita kan belum ke kejuaraan nasional, fokus kita bagaimana terus mengembangkan DBL ini lebih banyak wilayah lagi supaya makin banyak anak lagi main basket. Betul betul. Semakin banyak anak main basket, Mhm. semakin banyak potensi nemu bintang-bintang itu juga. Jadi ke depannya prestasi itu efek samping, bukan tujuan. Prestasi itu efek samping, Iya, bukan bukan tujuan. tujuan. Why, Mas? Kayak di Amerika kan seperti itu. Kenapa anak main basket atau ikut olahraga di sekolah SMA di Amerika? Iya. Tujuannya kan belum tentu jadi atlet profesional. Karena dia pengen kesibukan segala Mhm macem. mhm mhm. Tapi dari situ ketemu kan. Ketemu-ketemu malah akhirnya jadi kenapa atletik Amerika kuat banget? Karena tiap sekolah punya track and field. Saya dulu ikut track and field waktu SMA. Semua sekolah track and field. Jadi Banyak banget nih jadi orangnya, kalau Mas. kalau mau nyari atlet track and field itu nggak perlu nyari, kenapa? Sudah ada, tinggal ngambil aja. Jadi prestasi itu efek samping. Karena yang kita tahu, Ya, anak-anak sekolah di Indonesia itu prestasi nomor satu, ya. iya kan? Nah Prestasi akademis kan. heeh, Eh, prestasi, harus berprestasi ya, itu kan ya. seringnya. Ternyata bukan itu nomor Berprestasi satu. itu kan macam apalagi kalau olahraga tim kayak basket kan Mhm, susah ya kadang-kadang, ada pemain satu jago kalau timnya enggak kan dia kesulitan juga. mhm, Nggak fair juga kalau nilai mhm, seperti itu. mhm. Tapi kalau di DBL kan yang kita kejar yang terpenting bukan juaranya kan, tapi experience-nya dia ngikuti DBL. Bagaimana dia melihat, "Oh, walaupun aku bukan pemain jago, aku diperlakukan kayak profesional di sini." Oh, wow. Ya, terus aku bukan pemain jago, tapi di DBL ada aturan semua pemain harus main, tidak boleh ada bench warmer. Semua anggota tim harus dapat minute play. Minute play dapatnya. Jadi dia akan punya full experience di DBL dan Mmm, experience di DBL itu kan bukan cuman main. mhm. Jadi penonton DBL itu juga experience yang aneh loh, yang saya aja juga ngebayangin kok DBL bisa begini ya. Nah, bahas penonton nih, Mas. Ya. 6 Desember nih, Ah, kita make lagi nih, ini tahun kedua make dan Indonesia Arena Indonesia ya, Arena. ya kan? Tahun lalu 12.000 tembus, betul, Mas? Kayaknya 13.000 tuh. 13.000. Nah, tahun ini berapa, Mas? Aku Su- mau nyari tiket susah nggak nih kira-kira? Sudah 14.000. Sold out? Sisa Wah, dikit banget di atas-atas itu di iya iya, yang yang kategori 4 ya. kategori 4, Ya. oke, heeh. Jadi kalau kita ini teman-teman nonton mungkin sudah sold out. Kenapa Indonesia Arena, Mas? Mmm, kita harus bersyukur ya ada Indonesia Arena. Ya, Harus bersyukur, bukan hanya orang Jakarta loh, orang Indonesia harus bersyukur ada Indonesia Arena. Olahraga basket ini menurut survei dari sponsor-sponsor DBL, itu sudah olahraga basket itu sebenarnya sudah menyaingi sepak bola. Khususnya untuk usia 18 tahun ke bawah. mmm, Karena cowok cewek kan bisa, bola kan masih cowok sekarang. mhm Kalau mhm, untuk, apalagi untuk partisipasi ya, iya, untuk tampil. Jadi tapi sangat minim gedung basket proper di Indonesia. yang tadi kita bahas itu ya? Betul, Mhm. ya Jakarta aja. Mhm mhm. Nah, dengan adanya Indonesia Arena itu kan punya simbol basket gitu. Iya, Oh, betul. Indonesia basket gede, iya. Kamu punya gedung nggak? Punya, Indonesia Punya. Arena. Jadi kita harus berterima kasih ada Indonesia Arena. Dan itu juga menjadi solusi Untuk untuk DBL yes. yang ketika kita menyelenggarakan pertandingan besar seperti final atau opening Mmm, day, itu selalu butuh yang kapasitasnya ekstrim. Sekarang ini yang paling bersyukur Jogja, karena punya GOR UNY yang heeh. bisa minimal 6.000 penonton itu, karena bisa diekspansi Oh, lagi ke bawahnya. wow, Jadi dia bisa sehari itu bisa 12.000 penonton gitu, karena kalau isi ulang gitu kalau di Jogja. tetap isi ulang ya? Iya, Tetap isi Surabaya, ulang? Surabaya misalnya, Heeh, dulu kita punya GOR Kertajaya yang kapasitasnya 3.000. mhm, Kemudian tahun 2008, kita memprakarsai waktu di DBL Arena, mmm, kapasitasnya 5.000. mhm, Itu juga harus isi ulang gitu, jadi tetap terlalu kecil. Nah, Indonesia Arena ini simbol, tapi simbol kalau cuman jadi monumen kan nggak ada gunanya gitu. mhm, Harus bisa menunjukkan kalau gedung ini bisa diisi penuh untuk basket gitu. mmm, Kan sudah ada Piala Dunia, timnas juga sudah main ke situ. mhm. Dan sekarang ternyata ada Liga SMA yang bisa ngisi itu gitu. Bukan hanya ngisi, menuhin. Menuhin. Nah, Nah itu kita kan bangga gitu, maksudnya, iya, berarti kan basket ini sebenarnya potensinya gede banget, cuman betul, selama ini mungkin kita belum mengerjakannya secara proper gitu aja. Nah, kalau menurut
Mas ini kan udah 20 tahun ya DBL ya? Ya. Dan, udah 22 provinsi? 22 Du provinsi, 30 kota ya. 30 kota. Ya. Berarti nih sports industry di Ya. Indonesia apakah benar-benar sudah maju atau belum? Menuju ke sana. Menuju. Belum jadi. Sport industry menurut saya itu bukan cuman, kan kalau kita ngomong DBL mungkin sudah jadi gitu, tapi yang lain kan belum. Apa yang kurang, Mas? Dia belum, kalau kita ngomong kayak negara maju ya, kayak gampang banget kasih contoh negara maju. Karena dia dari akar sampai ujung itu hidup semua gitu. Pertandingan SMA, pertandingan, lokal, Mhm. sampai profesionalnya hidup. Kemudian bukan hanya itu, kemampuan, apa ya, membeli barang-barang olahraganya juga hidup gitu. Misalnya, penjualan bola, penjualan sepatu, penjualan hal-hal yang terkait dengan olahraga, kan industri kan, Mhm. kita nggak cuma ngomong jual tiket atau bikin pertandingan, ini Mhm. semuanya harus hidup. Di Indonesia kan belum seperti itu, kita belum, sepak bola Liga 1 aja belum 100% gitu, belum menuju, belum belum sampai ke sana gitu. Mmm. Karena belum tentu penyelenggaraan pertandingan itu untung kayak gitu, kan kayak gitu. Mhm. Jadi tapi sudah menuju ke sana. Tapi sudah Sudah menuju. menuju ke sana, karena pemahaman masyarakat tentang komersialisme olahraga sudah lebih baik. Mhm. Kalau dulu kan kebanyakan olahraga kita itu kan disusui top down kan, kayak Mhm. kayak, harus gratis, kemudian yang Mmm. namanya ketua umum olahraga itu harus mengayomi, memberi Mhm. uang. Mhm. Padahal dalam industri olahraga itu harus bottom up, harus partisipasi membiayai prestasi. Yes. Uangnya harus dari, kekuatan kumulatif, bukan dari kekuatan perorangan gitu. Mhm. Nah, kita masih menuju ke sana, tapi sudah kelihatan Mbak, generasi baru nanti akan nge-flip itu nanti. Generasi baru ya? Iya, generasi yang setelah ini, bukan Set generasi saya, yang setelah, bukan generasi setelah kita ya. setelah kita. Anak-anak DBL sekarang ini, ya Oke. ini mereka yang akan nge-flip itu. Karena Oke. kesadaran mereka untuk, spending untuk olahraganya lebih baik daripada kita dulu. Mmm. Yang orang dewasa aja baru booming lari sekarang kok, Iya. kemana aja lu kemarin-kemarin kan kayak gitu. Jadi itu kan, Sedih ya banget. itu kan berarti kan belum, pemahaman industri olahraganya kan masih happy-happy-an gitu, bukan Iya. bukan real. Betul Nah betul. DBL sendiri mungkin contoh bahwa itu bisa dilakukan, karena Mhm. DBL ini kan kita ngembangin semuanya sendiri gitu. Mhm mhm. Misalnya gini, kita bikin pertandingan dulu, kita hanya butuh puluhan bola awal musim, oke kita dapat sponsor bola dari Jepang waktu itu, bolanya hanya puluhan, cukup. Pada suatu titik kita butuh 1.000 bola satu musim, karena jumlah pertandingan kita Banyak, ribuan, iya. ya. Nah, siapa bisa nyponsorin 1.000 bola? Nggak ada. Akhirnya kita bikin bola sendiri. Wow, industri di Indonesia? Iya, Di mana, Mas? di Pasuruan, di Oh, Jawa oke Timur oke oke. ya. Jadi bola DBL itu buatan buatan Indonesia sendiri, kenapa? Karena nggak ada yang bisa nyediain kita bola. Jangankan ngasih bola, jangankan nyponsorin, ngasih bola aja nggak punya gitu. Jadi kita harus bikin bola kita sendiri. Bolanya standar standar NBA, standar Oh sekarang internasional? standarnya sudah bagus banget, cuman Oke. kan ada prosesnya menuju ke sana. Tapi itu harus dijalani kan. Mhm. Jadi kita sudah mendorong, oke bola kita sudah bikin sendiri sekarang, kenapa? Kalau enggak, DBL nggak bisa jalan. Kita butuh 1.000 bola, at least, satu musim. Mmm. Kemudian, sepatu, Mhm. kita 2000, saya itu paling sering dulu diomelin orang tua peserta. Kenapa? Sepatu basket kan mahal. Ya betul. Jadi waktu itu aja saya pernah, misuh ya pakai bahasa Jawa ya. Miso. Iya. Kenapa Pak? Satu sepatu tuh 1,8 juta Mas, saya tuh harus beli 2 setahun kayak gitu. Wow, oke. Iya. Nah, akhirnya waktu itu tercetus, collab dengan brand-brand Indonesia untuk bikin sepatu basket. Jadi kita bikin sepatu basket yang harganya terjangkau dari 300.000, 500.000, 700.000. Mereka yang punya uang bisa beli sepatu mahal, silakan nggak Silakan, apa-apa. heeh. Tapi ini untuk membantu mereka yang nggak bisa. Karena pengalaman kita dulu, apalagi kalau di Jawa mungkin nggak masalah ya, ada Mhm. mall, Mhm mhm. sepatu bisa dapet gitu. Tapi kita ngomong waktu itu ke Lombok misalnya, Mmm. ada satu sekolah yang semua pemain basketnya tuh orang tuanya itu, buruh genting tuh, buruh bikin genteng gitu. Nah kan nggak mampu beli sepatu basket, jadi Iya. sepatunya tuh antara sepatu palsu atau sepatu olahraga biasa. Oh. Akhirnya apa? Cedera ankle, kan, Arahnya ke situ ya berarti terus dulu. atau membelikan sepatu yang kebesaran Mhm. supaya awet. Akhirnya apa? Ankle-nya patah. Nggak bisa Terjadi, main lagi. nggak bisa main lagi. Jadi akhirnya kita waktu itu, ya ini harus ada sepatu yang terjangkau. Bahwa nggak semua beli sepatu nggak apa-apa, ini bukan untuk Anda yang mampu, ini untuk yang Mhm. mereka yang
yang nggak mampu, yang Mhm. pengen punya sepatu basket proper tapi tidak mampu beli sepatu yang harganya sekarang 3 juta, 4 juta itu. Mmm. Ya syukur alhamdulillah sih sepatu basket Aza itu selalu populer sih kan. Cie. Jadi ya, saya ini bukan pemain basket tapi sepatu saya sudah sampai edisi ke-7 gitu. Oh, mulai. Yoi. Sorry kan. Jadi yang paling deket sama Michael Jordan di Indonesia saya gitu. Oh gitu. Waduh ngeri banget, ya Allah. Tapi yang mau ngalahin Abraham Damar ini karena Yo, sepatu dia sudah apa, sudah mau ada 3 ya. Sudah Abraham mau Damar iya ya, udah pakai. kan dia pakai sepatu kita juga. Mmm, Kan saya bukan pemain basket jadi harus ada sepatu yang dipakai pemain basket. Jadi ya oke, Abraham Damar punya sepatu signature juga dari Abraham kita yang Damar. tujuannya juga menyemangati industri olahraga Mmm, nasional. Sekarang kan mmm, kalau kita ngeliat sekarang banyak sepatu basket merek lokal sudah ada. Dulu kan nggak ada. nggak ada. Ada. Harus ada yang Dulu harus nggak ada ada ya, dulu nggak ada dulu harus ada yang breaking the barrier kalau istilah kita yes, itu. betul betul. Tapi Nah, kita melakukannya karena kita kebutuhan kita sebenarnya. jadi mengembangkannya di situ ya, Mas, ya? Iya, karena kita kan bikin SWOT analisis. Wah, peserta kita sekarang 20.000 orang. Bagaimana Mhm, caranya supaya pesertanya bisa 40.000 orang? Kendala utamanya apa? Sepatu. Oke, bikin sepatu murah. Kendala evaluasi. berikutnya apa? Kita harus mikir kayak gitu. Evaluasi terdalamnya sampai ke situ-situ Iya. ya? Ya kan kalau kita ingin mengembangkan partisipasi kita Betul. harus melihat apa yang menghalangi partisipasi itu. Kan kita nggak bisa sombong bilang, "Lah lu harus beli dong." Nggak bisa, nggak semua bisa. Ini kasihan kan itu. Ya kalau kita ngomong di Pulau Jawa, di Jakarta apalagi. Iya iya iya. Harga sepatu 3-4 juta dimakan gitu, di mall aja nggak ada. Mual aja nggak ada. Mas Azrul ini kan sangat mencintai olahraga ya kalau aku lihat nih ya. Dari basket ya tentunya, Ya. terus, badminton. Saya dulu, banyak yang nggak tahu kalau saya sebenarnya bukan pemain basket. Saya bisa basket tapi nggak jago sama sekali. Saya dulu pemain bulu tangkis sebenarnya. Jadi Mhm. ikut ikut klub ternama di Indonesia dulu Cie, 3 tahun. mantep banget nih. Terus, saya juga main bola sebenarnya. Oke. Jadi ya khas Indonesia lah, bola dan bulu Sempet tangkis. pegang Persebaya Mas ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, Masih masih, bertahan Persebaya nih? insya Allah. Terus sepeda ya terakhir nih ya? Sepeda ini juga karena kebutuhan pribadi, karena saya main bola cedera lutut tahun 2006, lutut saya putus total. Mhm. Jadi saya sudah nggak bisa lari, saya sudah nggak bisa main bola, saya sudah nggak bisa main basket. Jalan kaki pun saya harus, ngatur gitu. Jadi olahraga yang bisa cuman renang dan sepeda. Cuman Saya nggak bisa renang, jadi akhirnya hobi sepeda. oh, Sejak tahun 2011 saya hobi sepeda. mhm. Tapi saya kan kalau melakukan sesuatu suka total ya. Mhm mhm Jadi mhm. akhirnya ya punya merek sepeda sendiri sekarang. Merek sepeda Ada kok sendiri. di Jakarta banyak berkeliaran kok. Aduh 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 aduh. Ngeri nih ngeri nih. Jadi dari sepeda, badminton, Pokoknya bola. kalau gini, ajaran orang tua saya, Mhm. ajaran ayah saya itu kalau kamu suka sesuatu total. Kalau orang Jawa bilang dikeloni, dijiwai, Dijiwai. dijalani sampai total. Nanti jangan mikirkan hasilnya, hasil akan datang-datang sendiri. Oh. Ya mungkin DBL juga begitulah. Dulu kan siapa nyangka Liga SMA dari Surabaya sekarang Indonesia Arena bisa kita penuhi kayak gitu. Betul, betul betul Mas. Itu dan sudah terjual hampir habis sebulan sebelum event. Itu kan siapa yang nyangka basket di Indonesia bisa seperti itu, basket SMA lagi. Iya. Nah kalau basket SMA aja bisa apalagi yang lain. Nah, balik lagi ke basket, eee, yang profesional nih Mas. Timnas kita kemarin tuh terpuruk banget nih, sorry maaf nih. Ya, Gimana nih Mas pendapat Mas saya Azrul ngelihatnya tentang 2 ya, kan yang namanya olahraga apalagi saya juga punya punya tim sepak bola. iya, Segala upaya yang kita lakukan itu kan yang namanya olahraga itu ada faktor X. Kita nggak tahu apakah kondisi pemain saat itu seperti apa, mhm kondisi macem-macem lah, nggak bisa bilang, "Oh kayak gini jadi," gitu nggak bisa gitu. Nggak jaminan. mhm Juara itu nggak bisa juara itu nggak bisa dibeli. Juara itu harus ada prosesnya. mhm. Ya apalagi basket ya, Indonesia ini kan ya mohon maaf, kendala fisik pasti ada. Eee, Naturalisasi juga mungkin bukan, solusi jangka panjang. Ya, Jadi ya kita harus menjalani proses ini aja gitu. Kita harus bagaimanapun kita harus, terus mencoba kan nggak boleh berhenti kan. mhm. Jangan, tersandung lalu dicemooh lalu berhenti malah nggak maju gitu. Jadi ya harus terus tersandung-sandung karena kalau nggak akan jadi gitu. Nggak ada yang instan, kalau ada yang instan terlalu gede nanti kolapsnya juga cepat banget gitu. Ada chance nggak kita Ada ke depan, gini ya, mungkin beda dengan sepak bola, mungkin beda dengan bulu tangkis, mhm untuk basket mungkin,
kita harus lebih lebih realistis dalam melihat itu. Mhm. Eee, Kebetulan saya di DBL yang agama saya partisipasi gitu, Mhm. dan berarti agama saya lebih dekat ke industri kan kayak gitu. Mhm. Mhm. Kayak basket tidak harus jadi juara dunia untuk jadi olahraga yang populer kan. Basket Ya. untuk Jadi jadi juara dunia. buktinya Indonesia ini baru belakangan aja dapat medali emas SEA Games segala macam. Iya, Tapi kan olahraganya populernya luar biasa gitu. iya, Ya kan betul. berarti kan tinggal menunggu waktu aja nanti gitu. Tapi kan kompetisinya akan terus banyak gitu, kayak nggak cuman SEA Games, nggak Iya, cuman kita lagi di FIBA nih sekarang, FIBA Asia gitu loh, Mas. kita harus ngelihat kita sendiri dulu gitu. Oke. Kompetisi kita di dalam proper juga. Oh, Ya karena itu kan piramida tidak terbalik, piramida itu tetap yang kecil di atas. Kita di Indonesia ini masih masih banyak bolong, fase-fase development itu masih banyak yang bolong. DBL kelompok umur di bawah kenceng banget, mhm, grassroots-nya kuat banget, populer banget di SMA-SMA main basket populer banget. mhm, Timnas kita sudah punya passion untuk sangat berkembang ya kan, maksudnya udah ada, drive untuk mengejar prestasi udah ada. mmm, Jadi ujungnya udah panas, bawahnya sudah membara, mhm, tengahnya kan masih bolong. oke, tengahnya ya? Dan tengah ini sangat penting loh, ini ya tadi saya bilang, habis lulus DBL mau main di mana? Iya juga ya, iya Liga nggak? mahasiswa tidak bisa mengakomodasi Nggak, semua, terlalu sedikit, jumlah pertandingannya terlalu iya sedikit. betul, Dan mungkin tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. mhm, Kita mhm. ini mungkin punya Michael Jordan loh, Di cuman nggak mana? tahu di Tapi nggak mana tahu di ya, mana, iya, harus dicari. iya. Mungkin Oke, belum main basket sekarang, iya kan? iya, Ya iya, kita nggak tahu, jadi masih masih ada bolong, ada lubang besar sekali mhm, di tengah-tengah ini, yang harus diselesaikan. Karena kalau fase fase ini bisa dipenuhi, mhm, kita bisa berhasil. Kalau, kebetulan saya juga di sepak bola. Sepak bola ini kan dari grassroots sampai liganya kan jalan iya, bagus gitu. iya, Tapi timnasnya dulu nggak berprestasi kan bukan karena feeding-nya nggak bagus, kan, karena mismanagement aja menurut saya kayak betul, gitu. Nah betul, sekarang di saat manajemen timnasnya bagus, mhm, bawahnya ini bisa bisa lebih hidup lagi. Jadi dia piramidanya sudah terisi, cuman belum fully profesional gitu aja. Basket ini belum terisi. jadi apa tuh Mas yang harus diisi tuh apa? Bisa lebih ini lebih konkret Ya lagi? liga tengah ya, maksudnya setelah SMA sampai dia ke level profesional. Dulu kan kita ada Libama. Ya sampai sekarang kan, 5 ya? 5 Iya, sekarang, dulu Libama sekarang 5. iya, Aku dulu sempet ikut dulu, mmm, karena aku dulu di London School iya, dan nggak ada yang tahu kalau London School ternyata bisa mengalahi Atmajaya, UI dan iya. yang lain. Tapi pas Anda ngomong Jakarta? iya ini Jakarta dan Iya, terus kami masuk ke, nasional. iya, Nasional itu isinya aku pikir ada dari timur, nggak ada, nggak ada, itu mmm, cuman Jawa. belum. Beda dengan NCAA di Amerika Ya, yang sampai seluruh aku pikir pelosok ada, seperti itu. iya, kan enggak. Jadi ini masih banyak yang harus diisi di tengah ini. Karena kalau tengah ini nggak keisi, ya mungkin ada banyak jago-jago di bawah ini yang, "Ya udah aku nggak main basket lagi, aku, kuliah hukum aja, aku kuliah jadi pengusaha aja." Oh, Karena buat apa? Nggak ada pathway-nya buat aku. pathway-nya ya. Iya, ini yang harus diciptakan gitu. Mmm, Kalau dia sudah dari DBL, dia terpilih All Star kan mungkin gampang dia jadi profesional. Klub-klub, IBL mungkin sudah ngambilin gitu. Tapi kalau yang kan ada orang yang late bloomer kan, iya, yang jagonya mungkin waktu SMA belum kelihatan, belum. tapi ketika dia lulus ternyata dia baru baru Ternyata di jadi. situ, star-nya di Nah, situ. ini di mana dia menunjukkan itu, kan nggak ada, itu harus diisi. Ya saya yakin sih ini, kan Perbasi kita barusan, ada ketua baru Mas Budi dan, Iya, terima kasih sudah ngobrol sama beliau juga, oh sudah sempat bertemu Mas? dan sangat sangat positif, ini arahnya sudah bagaimana kita benar-benar melengkapi ekosistem basket itu, gitu. Oke, oke. Karena DBL sendiri nggak akan bisa ya ini kita ini bawahnya gitu. Mhm, Kemudian timnas, Mas Eda dengan BTN-nya yang sudah habis-habisan kan sebenarnya kan, kita menghujat kan kasihan ini sudah habis-habisan, tapi memang feeding-nya nggak ada gimana? Ya ini sudah ada, nah bagaimana kita mengisi sistem tengahnya ini gitu. dukungan-dukungan itu harus Ya ada. ini harus ada, pemahaman bersama. Ini sebenarnya dialog ini sudah kita lakukan waktu pandemi, waktu Sudani masih masih ketua Perbasi kan, beliau sudah barusan meninggal. Iya, almarhum. Kita sudah kolaborasi bersama memikirkan bahwa semua ini tahu kok tengahnya bolong. Semua tahu. Semua tahu tengahnya bolong. Cuman bagaimana memulainya. Nah itu dia, Ya. sampai kapan nih, Iya, mau sampai kapan gitu. moga-moga nggak terlalu lama. Oke terakhir nih Mas, Ya, sebelum kita tutup. DBL udah euforia udah dapet, ya, semua udah ya top of the mind lah ya. ya. Apalagi untuk
Mas sendiri mau bikin apa lagi nih selain DBL? Eee, Apa? What's next from you? Kebetulan DBL, tim kita kan juga sudah bagus banget, ya tadi ini sudah jadi perusahaan, jadi ini sudah tersistem, 370 karyawan dan saya yakin expanding. Yes. Apalagi kalau kita terus berkembang. Goal-nya DBL tetap ke semua provinsi di Mhm. Indonesia, ke sebanyak mungkin kota di Indonesia. Mohon maaf kita belum ke sana, kita akan berusaha ke sana ini. Oh, Kemudian kita akan berusaha membuat sistemnya lebih bagus lagi supaya amin. semakin banyak anak bisa ikut DBL Yes. lagi, bisa merasakan lagi. Jadi mohon maaf kalau yang sekarang masih belum merasakan itu, jadi ke depan kita akan usahakan lagi. DBL sendiri juga kita sudah dimintai tolong oleh PASI untuk bikin atletik sebenarnya. Jadi kita ini udah 3 tahun, ini tahun ketiga kita Mhm. menyelenggarakan yang namanya Student Athletic Championship. Itu Wow, kayak DBL untuk atletik. tapi atletik ya? Ya. Nah beda atletik dengan basket, atletik ada kejurasnya, ada nasionalnya dan karena ini kolaborasi dengan PASI langsung jadi Mhm. nanti yang juara-juara yang terbaik-terbaik itu langsung disoroti oleh timnas, langsung disoroti oleh platnas kayak gitu. Karena dan the next of Lalu Muhammad Zohri ya? Ya masa nggak ada lagi. Masuk nggak ada? Jadi kita sekarang juga, terlibat di atletik, terima kasih Pak Luhut kesempatannya karena Wow. ini, atletik itu kan ibunya segala olahraga. Iya, betul. Jadi ya kita yakin ini juga akan gede, kemudian ya DBL kita masih kembangin, kebetulan, saya juga PT DBL itu kan pemegang saham mayoritas PT Persebaya. Oke, loh justru wah ini seru nih. Iya, jadi ya Persebaya juga punya impiannya sendiri, Yes. seperti itu mengembangkan yang profesional, yang mandiri segala Mhm. macam, dan moga-moga ya nanti, kemarin juga bicara dengan, Perbasi, dengan Mas Budi, ya moga-moga kita bisa lebih berkolaborasi juga ngembangin basket lebih baik lagi gitu. Saya kan juga pernah dulu megang liga profesional 5 tahun gitu kan, Mhm. jadi moga-moga nanti lebih nyambung lah dari bawah sampai atas ini benar-benar piramidanya terbentuk, karena piramida basket ini belum terbentuk, masih bolong. Masih bolong. Itu cita-cita kita semua Dan sih. bolongnya gede banget. Waduh ngeri banget. Ya kalau kalau misalnya ada jenjang yang bagus Anda mungkin nggak jadi di media, Anda Iya, mungkin main basket. atlet. Iya kan. Aku udah di Amerika mungkin Mas. Nah ya kan, tapi kan Astaga. nggak ada platformnya, nggak ada pathway-nya gitu ya. Oh Ini iya. yang kita perjuangkan lah kayak Iya, gitu. oke lah. Ya, Good luck Mas untuk terima semuanya, kasih untuk DBL terima tanggal 6 kasih. Desember kita tunggu Ya kemeriahannya. moga-moga, teman-teman yang belum dapat tiket ya mohon maaf, tapi nanti moga-moga bisa menikmati itu, final championship-nya DKI ini, Jakarta ini. Karena tahun lalu luar biasa, kita nggak menyangka responnya seperti itu, dan tahun ini ternyata lebih heboh lagi. Heboh. Ya moga-moga ini sesuatu yang baik lah, karena kalau kalau DBL baik kan nanti bagaimanapun yang membara di bawah ini penting untuk manasin yang atasnya gitu. Ya, kita tunggu 6 Desember. Sip. Terima kasih Mas Hasro. Makasih makasih. Sampai jumpa semua di Liputan 6 Sport. Bye.